Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Vicky Bahaya. Dan kali ini gue mau review langsung ya Bass OLP. Bass OLP ini adalah official license product yang dimana dia membeli license resmi secara desainnya, lalu membuat versi murah dari versi Music Man gitu. Jadi bass ini adalah original buatan China. Dan spesifikasinya lumayan oke, dengan kualitas yang diturunkan dari versi kita ngomongnya versi mahal nih ya. Music Man kan nggak ada gitu yang murah, dan ini OLP adalah versi murahnya. Kalau di Fender ada Squier. Nah, kalau dulu tuh di tahun 2000-an ada OLP sebelum ada versi yang sekarang atau beberapa tahun yang lalu itu ada Sterling atau Sub gitu. Jadi OLP ini sudah tidak produksi lagi karena Music Man sudah bekerja sama dan membuat versi murahnya gitu. Pada tahun 2000-an bass ini mempunyai harga kisaran kurang dari 5 juta gitu. Ini lumayan. Dengan spesifikasi kalau menurut gua sebagai pemula gitu ya, pemula dan ya bisa dibilang panggung-panggung yang cukup, dari panggung besar atau panggung berapa ribu watt itu masih bisa oke gitu, nggak ada masalah gitu. Playability dan lain-lain, terus hardware-nya, pick up-nya gitu. Ini emang benar-benar kita didesain ini untuk low level gitu. Ini adalah bass buatan Cina dan mempunyai part terbaik dari Korea gitu. Makanya di sini si OLP-nya dia membeli license dan juga mempunyai hardware yang dibuild dari Korea gitu. Nah di sini untuk bahannya si neck dia pakai maple. Kalau bassnya dia pakai basswood. Tapi di sini sepertinya dia kayak semacam pakai layer lagi. Kalau kalian bisa lihat ada garis-garis. Ini kayaknya dia pakai layer lagi. Karena di belakangnya sangat berbeda gitu. OLP mempunyai pick up pasif, humbucker. Lalu ada 3 knob. Yang pertama ini volume, yang kedua neck, yang ketiga adalah bridge gitu. Nah ini nih, keren nih. Punyanya kayak gini ya. Walaupun pasif, jadi bass ini tergolong, untuk gue ya, ini tergolong yang masih mempunyai karakter gitu. Walaupun misalnya kita bilang ini kastanya kasta terendah gitu ya. Kita ngomongnya kasta terendah karena emang harga bass itu nggak semurah ini gitu. Emang buat orang-orang yang baru belajar atau belum selevel profesional kali ya. Tapi jangan berkecil hati, karena semua bass kita bisa manfaatkan. Kalau emang kita butuh suara yang lebih oke, kita bisa upgrade pick up-nya atau hardware-nya. Karena dari OLP sendiri, selain dia sudah berlicense ya, tentunya bahannya juga bukan abal-abal gitu. Ini contohnya nih. Kalau mungkin ini jelas enggak ya? Nah, jadi di sini ada tulisannya. Kalau nggak jelas saya bacain ya. Jadi di sini tulisannya headstock design trademark licensed by Ernie Ball, exclusive to OLP, made in China gitu. Jadi walaupun kalian yang punya beranggapan China kualitasnya kurang baik, tapi untuk hal-hal yang mempunyai sertifikasi license itu
nggak bisa kita kita nggak bisa anggap remeh gitu. Dan mungkin yang keduanya gue juga mau bahas sedikit mengenai, bukan rekomendasi ya, mungkin tips dan trik juga. Di sini gue udah sering mempunyai barang-barang atau bass, baik custom atau original, dan tingkat kepuasan gue itu fail ketika gue beli custom. Gue nggak menyudutkan tukang gitar atau apapun ya gitu. Di sini gue pengen ngasih edukasi sedikit gitu, bahwa sebenarnya pemahaman tanda petik ya, ini pemahaman custom dan replika itu harus kita tahu gitu. Kalau replika, misalnya kalau replika itu sama. Kalau misalnya lu beli Fender, lalu Fender itu harganya Fender Meksiko misal bekas 5-6 juta gitu. Lalu ada yang ngejual Fender dengan harga 1.200.000. Itu bukan custom, tapi replika gitu. Nah, untuk custom sendiri, kalau menurut gua ya, ini gua tanda petik. Custom itu adalah sesuatu yang dibuat, tetapi desain atau hardware dan lain-lainnya itu dengan desain sendiri, misalnya nggak ada di pasaran. Contohnya gue pengen bodinya ini body Music Man, headstocknya atau necknya pakai Fender. Nah itu kan nggak ada tuh, nggak standar dan nggak lazim. Itu bisa dikategorikan dengan custom. Jadi kalian harus, dan terutama ini buat basis pemula, kalian harus bisa membedakan mengenai bass custom dan juga bass replika gitu. Jadi kalau misalnya bass custom dengan kata-katanya bass custom Fender, harganya 1.500.000, dan biasanya ya, gue udah beberapa kali beli itu gak enak sama sekali gitu. Kalau suara mungkin itu udah pick up-nya mungkin Korea ya, tapi rasanya itu playability-nya enggak banget. Mulai dari rasa fingernya di sini tajam-tajam nih, biasanya finishingnya nggak bagus di sini. Nah di sini dia nggak bagus finishingnya, jadi sakit gitu. Lalu nggak presisi, pokoknya nggak, kurang enak dilihat aja, nggak presisi. Nah untuk kalian yang pengen punya bass gitu, uangnya terbatas, gue kasih beberapa kategori sih di sini. Kalau emang pengennya beli bass original, kalian bisa beli kayak model-model lokal tuh, ada Rockwell, ada Semic, terus ada Legacy, atau kalau yang sekarang ada Scorpion. Nah itu beberapa produk itu kalian bisa beli. Kenapa gitu? Yang direkomendasikan yang pertama adalah bass itu keluaran dari pabrik. Yang pada dasarnya kalau pabrik mengeluarkan itu pasti presisi, mulai dari bentuk headstocknya. Nah ini nih bentuk headstocknya, lalu naiknya, fretnya. Ini kan dari fret yang dari sini ke sini ada berapa senti kan? Itu nggak bakalan, kalau kita beli di toko, beli di pabrik, nggak bakalan mungkin berbeda gitu. Sedikit sekali sangat miss-nya ya. Lalu dari sini pickguard. Biasanya kalau custom udah pasti beda. Kalian beli custom lalu pengen beli lagi pickguard, itu udah pasti beda. Ukurannya berapa senti, desainnya kayak gimana, pada saat kalian ganti pick up pasti beda. Yang jatuh-jatuhnya nanti ngelubangin lagi gitu. Lalu selebihnya sih overall oke. Jadi ya usahakan kalau kalian mau beli custom, gue tidak ada menyudutkan, cuman edukasi belaka ya. Gue di sini tidak menyudutkan, cuman edukasi aja. Jadi pemahaman antara replika dan original pabrik itu harus kita bisa bedakan. Lalu
biar nggak panjang lebar mungkin ya. Kita langsung tes aja ini suaranya kayak gimana. Ada beberapa sampling, kalian bisa dengerin langsung ya. Oke, gas. Terima kasih. Gue Video Bahaya. Salam bahaya. Ini gue langsung rekam tanpa efek. Kita langsung coba yang neck kita buka. Kita langsung buka port bridge. Kita langsung coba swap.